Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 17 ayat 15 hingga 17, firman Tuhan menyatakan, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga dia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sahabat semua, di usia 99 tahun, Abraham mendapat berita daripada Tuhan bahwa istrinya yang sudah lanjut usia dan mandul akan melahirkan seorang anak. Bagi Abraham ini hampir mustahil. Itulah sebabnya dia tertawa. Namun disinilah letaknya keindahan kuasa Tuhan. Dia tidak terikat oleh batas usia, keadaan fisikal atau logik manusia. Sarah adalah wanita yang diberkati untuk melahirkan janji. Nama Sarai diubah menjadi Sarah yang bermaksud putri atau wanita bangsawan. Menunjukkan bahwa Tuhan memberikan dia identiti baru sebagai pembawa janji yang besar. Sarah bukan sekadar istri Abraham, tetapi juga ibu kepada bangsa besar. Kehamilan Sarah adalah satu mujizat, bukan sekadar hadiah. Ia adalah penggenapan janji Tuhan sejak Kejadian 12. Bagi para wanita hari ini yang belum melahirkan, kisah Sarah adalah sumber harapan. Bahwa Tuhan tidak melupakan doa yang dinaikkan dalam air mata. Bahwa penantian bukanlah pengabaian. Dia seringkali adalah persiapan Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar. Bahwa mujizat masih boleh berlaku. Karena Tuhan yang sama masih bekerja pada hari ini. Mengapakah Abraham tertawa? Abraham tertawa bukan karena mengejek Tuhan, tetapi karena dia sukar membayangkan realiti luar biasa itu berlaku pada usianya yang lanjut. Ia menunjukkan bahwa iman kita kadang-kadang dicampur dengan keraguan. Tetapi Tuhan tidak menolak Abraham karena ketawanya. Malah dia tetap meneguhkan janjinya. Kita juga kadangkala tertawa dalam hati. Bukan karena tidak hormat, tetapi karena kita tidak dapat melihat bagaimana sesuatu yang mustahil boleh terjadi. Namun Tuhan ingin kita tahu, janjinya bukan bergantung kepada kekuatan kita, tetapi kepada kesetiaannya. Apakah aplikasi rohani dalam kehidupan pada hari ini? Pertama, percayalah walaupun kita masih belum melihat. Seperti Abraham dan Sarah, kita dipanggil untuk mempercayai Tuhan walaupun janji itu nampaknya terlalu jauh atau terlalu lambat. Iman adalah percaya kepada yang belum kelihatan. Mujizat sering datang pada waktu yang paling tidak dijangka. Kedua, jangan biarkan keadaan menentukan harapan. Dunia mungkin berkata sudah terlambat. Dokter mungkin memberi diagnosis yang tidak menyenangkan. Namun Tuhan berkata, adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Kejadian 18 ayat 14. Dan ketiga, Tuhan boleh memberikan kelahiran rohani. Bukan semua orang akan mengalami mujizat fisikal
seperti Sarah. Tetapi semua kita dipanggil untuk melahirkan buah rohani. Pengharapan, pelayanan, kasih, dan iman yang memberi kehidupan kepada orang lain. Tuhan boleh menjadikan kehidupan kita yang mandul secara rohani menjadi berbuah banyak jika kita berserah. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kisah Sarah dan Abraham mengajar kita bahwa waktu Tuhan bukan waktu manusia. Tuhan mungkin menangguhkan sesuatu untuk menguji iman kita, tetapi Dia tidak pernah gagal menepati janjinya. Jika hari ini engkau sedang menunggu, sama ada untuk anak, untuk jawaban doa, untuk pemulihan ataupun pembebasan, jangan lepaskan harapan. Tuhan yang menjanjikan kepada Sarah adalah Tuhan yang sama yang melihat air mata dan kerinduan kita hari ini. Percayalah, Tuhan sedang bekerja di sebalik tabir. Mujizatnya tidak pernah terlambat. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.